Halo Mas Zainul. Oke. Oke, yang kirain belum ada yang bagikan layar. Udah. Ini suaranya masuk nggak, teman-teman? Masuk, Pak, masuk. Masuk ya. Tapi Oke, ini kecil. kita sambil nunggu yang lain, kita nonton video ini dulu ya, teman-teman. Kira-kira gambaran nanti kegiatannya di LPK, kemudian di Jepang itu seperti apa? Mari kita saksikan bersama terkait video ini. Nah, ini yang banyak dari ini ya, apa namanya, bidang keperawatan, perawat lansia. Kecuali Juwita, asal Indonesia, mereka bergabung sejak Desember tahun 2017. Kalau disebutkan mungkin bertambah. Ya, untuk bisa berangkat ke Jepang, ini nanti teman-teman membutuhkan 2 sertifikat ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh kakaknya itu adalah skill bahasa sama skill bahasa dan skill seperti itu. Jadi skillnya itu keterampilannya. Sedangkan Juwita sendiri sudah berada di Jepang sejak tahun 2000 silam. Salah masa yang paling sulit. Ini bahasa juga. Bekerja saya rasa nggak tapi sama bangsa mungkin susah. Jadi yang mereka bilang gitu nggak langsung cepat gitu, tapi dari mereka hal kita bisa gerakan atau tindakan. Bagi mereka yang ingin menjadi tenaga perawat lansia di Jepang, harus menempuh kursus bahasa Jepang selama 6 bulan di Indonesia, dilanjutkan 6 bulan di Jepang. Selanjutnya, setelah 3 tahun, mereka bisa mengikuti ujian negara. Jika lulus, mereka bisa lanjut bekerja di Jepang. Jika tidak lulus, mereka harus kembali ke tanah air. Juwita, perawat asal Sumbul, Kabupaten Bairi, Sumatera Utara, telah lulus ujian negara keperawatan di Jepang. Ia pun bisa memperpanjang masa kerja di negeri matahari terbit. Lulusnya Juwita menjadi bukti tenaga perawat Indonesia mampu bersaing dengan tenaga perawat lokal atau negara lain seperti Filipina dan Vietnam. Ya, saat ini untuk keberangkatan ke Jepang ini udah sangat mudah ya teman-teman. Beda halnya itu kurang lebih 2019 ke bawah itu masih sulit seperti itu. Tapi setelah 2019 itu ada kebijakan baru dari pemerintah, jadi untuk masuk ke Jepang itu lebih mudah. Interaksi yang intens dengan lansia membuat seperti yang dilakukan hingga perawat asal salah seorang lansia ini. Nah, ini lansia yang dirawat oleh perawat dari Indonesia. Terima kasih, Cina. Panti Lansia Harumi merupakan panti yang lengkap dengan berbagai fasilitasnya, seperti ruang medis yang selalu siaga setiap saat ini. Ya, di Jepang memang ini ya teman-teman, pernikahan itu sebagai apa ya, macam sebagai hantu seperti itu. Jadi memang rata-rata orang sana kan sangat sulit ya untuk menikah seperti itu.
Jadi ketika mereka tua ya otomatis itu ke macam kalau di Indonesia pati jompo gitu itu ya. Makanya dari Jepang itu sangat membutuhkan banyak tenaga kerja dari negara mana saja, yang salah satunya Indonesia. Baiknya layanan kesehatan berdampak pada bertambahnya harapan hidup di Jepang. Rata-rata dihadapi usia lansia di atas 80 tahun. 2 orang di antaranya ada yang berusia 100 tahun. Di Jepang diperkirakan ada 15.000 orang yang berusia di atas 100 tahun. Hingga Juni 2018, setidaknya 11 gelombang atau sekitar 1.300 perawat dikirim dan bekerja di Jepang. Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat lansia dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, setelah ditandatanganinya Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia tahun 2008 silam. Ke depan diperkirakan Jepang masih membutuhkan 35.000 hingga 40.000 tenaga perawat lansia. Oke, kita geser dulu ya share screen-nya. Ini sudah join semua. Ini sudah muncul ya teman-teman. Halo Kak Tri, ini sudah siap Kak Tri? Oke, saya ambil alih dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini, yaitu dari PT LPK Hikari Sumut. Insya Allah di sini saya akan mendampingi teman-teman sebagai moderator sampai kurang lebih 1 jam maksimal ke depan. Nanti terkait pemaparan materi, insya Allah akan disampaikan oleh Kak Melza sebagai pemateri kami. Nanti ini sesinya gini ya teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan video bersama, itu terkait aktivitas yang ada di Jepang dan gambarannya seperti apa yang ada di sana. Kemudian nanti kita akan presentasi dulu materi ini. Kemudian setelah sesi materi ini, nanti kita ada waktunya tanya jawab. Setelah tanya jawab, nanti insya Allah kita ada kuis agar teman-teman itu bisa mendapatkan potongan ketika mengikuti pelatihan kerja di PT LPK Hikari Sumut seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan ke Kak Melza. Kak Melza sudah ready? Bisa open mic Kak? Insya Allah ready. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak Melza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi Kak Melza. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Kak? Ya. Baiklah, langsung saja saya di sini sebagai pemateri. Pada biasanya pematerinya itu owner kita ya teman-teman, Bapak Ahmad Kadri, akan tetapi hari ini digantikan oleh saya. Tidak apa-apa ya, penjabarannya juga sama. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu LPK Hikari Sumut dan mengapa kita memilih bekerja ke Jepang. Nah, untuk yang pertama ini ada dari Lembaga Pelatihan Kerja PT LPK Hikari Sumut. LPK itu kepanjangannya adalah Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, jadi selain kita membuka pelatihan kerja, kita juga memberikan benefit kursus bahasa Jepang sekaligus pelatihan skill kerja, baik itu offline secara intensif, begitu juga dengan online. Nah, kita juga memberikan jaminan kerja di Jepang plus kuliah S1. Begitu teman-teman. Oke, Mas, boleh dilanjutkan? Oke, kemudian LPK Hikari Sumut ini, di sini kita mengenal tentang LPK Hikari Sumut ya teman-teman. Nah, LPK Hikari Sumut ini merupakan LPK yang telah memiliki izin MOU pelatihan kerja Jepang, kerja untuk ke Jepang. Nah, Hikari Sumut ini sendiri ialah sebagai wadah dan solusi untuk teman-teman yang
mungkin ingin menanti karirnya dan ingin mempunyai pengalaman kerja di Jepang tanpa perlu khawatir dengan kendala dan finansialnya. Oke, Mas, boleh selanjutnya? Ya, ini kenalkan juga cabang-cabang kita, Kak Melza. Ya, jadi teman-teman, LPK Hikari Sumut ini cabangnya itu ada banyak ya. Nah, kita pusatnya itu ada di Medan, dan cabangnya itu ada di LPK Hikari BNB yang letaknya di Kediri, tepatnya di Pare, Kampung Inggris. Nah, selanjutnya ada LPK Hikari Sumut Sragen, juga ada LPK Hikari Sumut Bekasi, dan yang terakhir itu ada LPK Hikari Sumut Tulung Agung. Seperti itu. Oke, Mas, boleh next. Nah, ini teman-teman izin SO Hikari Sumut. Jadi Hikari Sumut ini telah memiliki izin SO yang mana kita bisa memberangkatkan para siswa langsung ke Jepang gitu. Karena dari izin SO inilah kita bisa membawa anak-anak dan siswa-siswa yang belajar di kita langsung kita berangkatkan ke Jepang karena kita sudah bekerja sama langsung dengan beberapa perusahaan dari Jepang. Jadi tidak ada lagi dari LPK ini nanti kita kerjasama dengan SO yang lain. Jadi kita sudah SO, tidak perlu lagi dioper ke sana, dioper ke sini. Jadi dari kita belajar langsung kita berangkatkan ke Jepang. Seperti itu. Boleh di next, Mas? Oke, teman-teman, di sini ada izin legalitas. Nah, jadi LPK Hikari Sumut ini telah memiliki izin legalitas dari Disnaker Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Indonesia. Yang mana kita juga sudah memiliki izin dari Dinas Ketenagakerjaan di Indonesia, begitu juga untuk yang di Jepang. Maka dari itu tadi yang sudah saya jelaskan, kita telah memiliki izin SO, sekaligus memiliki izin legalitas, kita bisa memberangkatkan para siswa, ataupun kita bisa memberangkatkan teman-teman semua yang nantinya mau belajar bersama kita, langsung berangkat ke Jepang. Tidak ada lagi tangan kedua, pihak ketiga, keempat, tidak ada. Langsung dari kita menuju ke Jepang. Itu yang di sebelah kanan ada akreditasnya. Ya, sertifikat akreditas untuk Hikari Sumut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, Mas, boleh lanjut. Nah, di sini kenapa sih memilih kerja ke Jepang? Nah, jadi teman-teman, kenapa kita harus memilih ke Jepang? Yang pertama, gaji yang di Jepang, gaji kita bekerja di Jepang itu sudah pasti besar. Nah, upah minimum kita bekerja di Jepang itu berkisar antara 15 sampai 30 juta per bulannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk peluang karirnya itu sudah menjanjikan gitu. Sebab Jepang memiliki beberapa perusahaan global yang terkemuka itu seperti di bidang industri, otomotif, teknologi, ataupun manufaktur. Nah, selanjutnya itu ada program kesejahteraan yang tinggi. Jadi pekerja di Jepang itu mendapatkan manfaat dari program kesejahteraannya itu sudah tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya itu memperoleh keterampilan khusus dan peluang belajar bahasa serta budaya Jepang. Oke, selanjutnya itu ada pengalaman dan tantangan yang baru. Jadi ketika kita bekerja di Jepang, sudah pasti kita mendapatkan pengalaman yang baru, begitu juga dengan tantangan yang baru. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada tentang budaya yang menarik. Budaya Jepang yang menarik. Karena kita kebanyakan dari orang-orang yang bekerja ke Jepang ini kan pastinya kita belum pernah ke sana. Ya kan? Nah, jadi ketika kita bekerja di sana, selain kita mendapatkan pengalaman dan tantangan yang baru, kita juga bisa mengenal budaya Jepang yang menarik gitu. Karena budaya Jepang itu ya memang benar-benar menarik. Oke, selanjutnya itu pengalaman bekerja dan peluang bisnis. Nah, yang terakhir, kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab Jepang merupakan negara maju yang dapat dilihat dari sisi kemajuan ipteknya. Oke, boleh di next, Mas. Nah, di sini ada macam-macam program ke Jepang. Kemudian
magang IM Japan yang pertama. Untuk magang IM Japan ini sendiri adalah program yang tertua gitu. Jadi IM Japan ini program yang tertua dan biasanya untuk mengikuti IM Japan ini ada tes-tes tersendiri gitu. Maaf untuk Mas Harya, boleh di-mute dulu, Mas? Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, untuk di IM Japan ini sendiri ada tes-tes tersendiri, seperti itu dia tes seperti pelatihan militer dia, ada nanti dia untuk tes lari, tes fisik. Nah, kayak fisik kita nggak boleh ada tato, nggak boleh ada tinde, nggak boleh ada luka bekas luka lah gitu. Kalau kita biasa bilangnya bopeng gitu ya. Nah, seperti itu nggak boleh. Nanti juga ada tes itu dari segi matematika. Nah juga nggak boleh berkacamata. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada di magang SO. Magang SO ini dia itu magang swasta. Jadi untuk di magang ini terbagi dua, yakni magang IM Japan dan magang SO, magang swasta. Kenapa disebut dengan magang SO? Sebab magangnya itu dari kita. Pekerjaan job magangnya itu dari perusahaan Jepang yang bekerja sama dengan kita. Jadi walaupun magang, juga tetap kita yang berangkatkan langsung ke Jepang. Untuk segi visa juga berbeda ya teman-teman antara magang dengan yang lainnya ini gitu. Magang itu pada umumnya berkisar 3 tahun, bukan berkisar, memang 3 tahun, hanya 3 tahun untuk visanya itu, visa bekerjanya itu. Oke, selanjutnya ada studi Nihongo Gakko. Pada umumnya studi Nihongo Gakko ini diikuti oleh orang-orang yang memang memiliki uang yang cukup banyak. Biasanya juga diikuti oleh orang-orang kaya ini teman-teman. Karena ini biayanya bisa sampai 100 juta gitu. Karena ini adalah program belajar bahasa Jepang di negara Jepang, seperti itu. Halo, Nah, Kak jadi Melisa. untuk belajar di studi Nihongo Gakko ini sendiri, teman-teman juga bisa bekerja, tapi bekerjanya itu dengan program Arbaito namanya teman-teman. Arbaito itu kalau kita di sini menyebutnya part time. Nah, jadi kita 4 jam belajar, 4 jam bekerja, seperti itu. Jadi teman-teman nggak boleh lagi, selain 4 jam itu nggak boleh ngambil jam kerja lain lagi, cukup 4 jam itu. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ini ada program internship. Nah, ini biasanya program mahasiswa aktif itu yang sudah semester 5 ataupun semester 6 untuk magang ke sana, seperti itu. Nah, ini sendiri untuk biayanya 10 sampai 20 juta. Nah, selanjutnya ada program Tokutegino, inilah yang akan kita rekomen untuk teman-teman. Karena pada program Tokutegino ini sendiri, ini sudah ada dari tahun 2016, dan ini yang paling familiar untuk kita semua. Dari tahun 2016 sampai sekarang itu banyak orang-orang yang pada berangkat ke Jepang itu melalui program ini. Mengapa demikian? Karena dari program ini, yang pertama, kita memiliki visa, itu visa pekerja. Beda dengan magang tadi, kita menggunakan visa magang. Kalau Tokutegino ini kita menggunakan visa pekerja. Visa pekerja ini sendiri, dia itu 5 tahun kontraknya. Jadi teman-teman itu bisa 5 tahun di sana, seperti itu. Nah, selain itu, untuk gaji dari Tokutegino ini sendiri lebih besar daripada gaji di magang tadi. Kalau di magang namanya juga kita magang gitu kan, gajinya itu berkisar dari 8 hingga 13 ataupun 15 juta. Nah, kalau di Tokutegino ini gajinya itu berkisar dari 13 sampai 18 juta. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada program engineering. Nah, untuk program engineering ini dengan biaya 60 sampai 70 juta. Tetapi engineering ini untuk teman-teman yang sudah memiliki ijazah S1 gitu, teman-teman ya. Oke, Mas boleh dilanjut? Oke, di sini ada
benefit untuk program ini. Jadi benefitnya itu ada pelatihan selama 4 sampai 6 bulan itu secara intensif ataupun secara offline, yang mana nanti belajarnya Senin sampai Jumat, ya biasanya itu belajarnya 4 jam lah selama 1 harian itu, 4 jam lah per harinya. Nah selanjutnya itu teman-teman akan diajarkan oleh sensei-sensei yang pastinya sudah berpengalaman dan juga berkompeten di bidangnya, seperti itu teman-teman. Juga nanti kita akan menyediakan modul belajar serta pelatihan. Jadi kita akan memberikan buku untuk belajar bahasa Jepangnya itu sendiri yang biasa kita sebut dengan Kyokaso, juga begitu dengan buku skill. Nah, buku untuk panduan kita mengambil ujian skill yang dibutuhkan untuk Tokutegino tadi, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Itu selanjutnya itu ada di pelatihan fisik dan skill itu sesuai bidang kerjanya itu juga akan dilatih di LPK kita. Juga nanti akan dilatih untuk simulasi wawancara. Nah, kita juga akan memberikan dukungan penuh sampai teman-teman mendapatkan pekerjaan di Jepang. Lalu teman-teman, jika seandainya teman-teman ini dalam waktu 6 bulan belum bisa mendapatkan sertifikat skill ataupun juga sertifikat bahasa, nah kita memberikan garansi gratis untuk teman-teman semuanya itu lanjut lagi. Katakan 6 bulan pertama teman-teman ini belum bisa mendapatkan sertifikat skill dan juga sertifikat bahasa yang dibutuhkan untuk program Tokutegino gitu kan teman-teman. Nah untuk 6 bulan selanjutnya teman-teman gratis, tidak perlu bayar lagi gitu. Gratis, tidak ada dipungut biaya lagi. Oke, kita juga memberikan dana talangan. Nah, gitu teman-teman, kita memberikan dana talangan serta memberikan peluang teman-teman untuk bekerja sekaligus kuliah karena kita ini bekerja sama dengan beberapa universitas seperti Universitas Amir Hamzah yang ada di Medan, juga Universitas Batuta yang ada di Medan. Tapi insya Allah nanti kita akan insya Allah juga akan ada bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Jakarta. Seperti itu teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang sudah memiliki S1 ya tidak perlu lagi mengikuti program yang sambil bekerja juga sambil kuliah S1 seperti itu. Oke Mas, next. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ini ada program Tokutegino. Nah, program Tokutegino ini adalah program PNI mandiri ke Jepang dengan biaya 30 sampai 45 juta. Ini juga tersedia dana talangan ya. Oh, di layar sudah mengenal program ya. Baik, mengenal program Tokutegino. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang Tokutegino. Di sini kita akan menjabarkannya karena ini memang recommended dari kita seperti itu teman-teman. Tokutegino ini adalah program visa dengan tenaga kerja asing yang mana diluncurkan langsung oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Nah, program ini sudah dirancang untuk mengisi kekurangannya tenaga kerja di berbagai sektor industri yang berada di Jepang. Adapun bidangnya itu akan dirincikan di slide selanjutnya teman-teman. Nah, untuk gaji Tokutegino ini sendiri pada umumnya itu sekitar 150.000 yen itu ya teman-teman. Kalau dirupiahkan 15 sampai 19 jutaan seperti itu. Oke Mas, next. Nah, untuk program Tokutegino ini tadi kan kita dibutuhkan seperti yang saya katakan tadi untuk sertifikat skill. Nah, ada beberapa bidang skill di program Tokutegino ini, ada 14 bidang skillnya. Yang pertama itu kaigo ataupun perawat. Nah, ini jadi di sana nanti kerjanya merawat lansia. Jadi ini juga ada sertifikatnya. Lalu selanjutnya ada di cleaning building itu untuk pembersihan gedung, terus ada di perhotelan, ada juga di pertanian ataupun peternakan. Nah, untuk pertanian dan peternakan ini ya di semua aspek pertanian. Begitu juga untuk di semua aspek peternakan. Untuk kita yang udah biasa tinggal di kampung ya udah biasa untuk hal-hal seperti ini ya kan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada di pengolahan makanan. Pengolahan makanan dan minuman. Nah, ini biasanya itu untuk bekerja di pabrik seperti itu. Nah, ada juga untuk di restoran. Nah, untuk beberapa bidang ini ujiannya ada semua di Indonesia. Oke, next Mas.
Oke, selanjutnya itu ada industri suku cadang mesin dan peralatannya. Juga ada mesin industri. Nah, ada juga industri listrik yang berkaitan dengan informasi elektronik. Ada juga pembangunan, pembuatan kapal dan peralatan kapal. Ini dia ujiannya di Jepang. Ya, untuk bidang ini ujiannya di Jepang ini teman-teman. Untuk ngambil skill ini. Next, Mas. Nah, ini kelanjutan dari 14 bidang tadi ya teman-teman. Ada di bengkel mobil, juga ada di perikanan dan aviasi. Aviasi itu seperti yang bekerja di bandara ya teman-teman, untuk pengelolaan bandara dan pemeriksaan pesawat seperti itu, untuk bantu-bantu orang yang ada di bandara. Ini juga ujiannya ada di Jepang teman-teman, untuk di Indonesia belum diadakan untuk ujian skillnya ini. Oke, next Mas. Oke, jadi di sini ada lebih lanjut tentang Tokutegino. Nah, jadi Tokutegino ini teman-teman, pemegang visa Tokutegino ini sendiri dapat bekerja di Jepang itu selama 5 tahun seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita itu pemegang visa Tokutegino ini bisa bekerja di Jepang selama 5 tahun. Nah, setelah visa 5 tahun ini, teman-teman dapat mengajukan permohonan untuk perpanjang visa. Nah, setelah itu teman-teman akan beralih status visa yang berbeda, yaitu seperti status tinggal permanen. Nah, itu tadi bisa berubah ke visa engineering apabila teman-teman sudah memiliki S1. Maka dari itu, kita merekomendasikan untuk teman-teman yang belum punya S1 bisa belajar ke Jepang, ngambil program Tokutegino juga sambilan untuk mengambil S1 di kita. Nanti juga belajar S1-nya itu dia bisa sistem online gitu, nggak langsung bertatap muka, kita pakai sistem online dalam seminggu, biasanya itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, seperti itu teman-teman. Nah, untuk program Tokutegino ini sendiri telah menjadi salah satu program visa tenaga kerja asing ini ya, untuk ke Jepang yang paling populer di Jepang. Nah, pada tahun 2023 ini sudah lebih dari 4.000 pekerja asing yang telah mengikuti program ini. 400.000, maaf teman-teman, sudah 400.000 ini ya. Maka dari itu tadi saya sudah katakan kepada teman-teman, ini adalah recommended dari kita, seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini dia untuk program Tokutegino itu yang harus memiliki 2 sertifikat. Untuk di sebelah kanan yang ada warna-warnanya itu contoh sertifikat bahasa. Nah, untuk sertifikat bahasa itu ada sertifikat bahasa JFT Basic yang mana diadakan langsung oleh pemerintahan Jepang. Kita di sini itu membeli vouchernya lalu kita ujian seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah sertifikat skill. Skill yang tadi ada 14 bidang tadi teman-teman, seperti itu. Ini juga diadakan oleh pemerintahan Jepang. Nah, untuk di sertifikat skill dan bahasa ini di setiap bulannya itu ada 10 kali gitu. Untuk skillnya itu ujiannya ada 10 kali. Nah, tinggal Mas dan mbak-mbaknya inilah teman-teman semua yang menentukan jadwalnya, karena nanti kita dari pemerintahan Jepangnya itu ada namanya ID Prometrik untuk mendaftar ujiannya. Nah, kita bisa melihat slot di tanggal berapa yang kosong, lalu kita bisa ujian, seperti itu teman-teman. Untuk biayanya sendiri di ujian ini, mendapatkan sertifikat bahasanya ini biasanya berkisar 400.000 untuk JFT Basic. Kalau untuk skillnya itu berbeda-beda. Nanti juga akan dijelaskan. Oke teman-teman, selanjutnya Mas. Nah, setelah teman-teman belajar lalu mendapatkan sertifikat skill dan sertifikat bahasa, nanti kita akan mengarahkan teman-teman untuk wawancara kerja yang langsung dari perusahaan Jepang. Nanti wawancaranya melalui Zoom ataupun melalui video call seperti itu. Nah, nanti jika dinyatakan teman-teman sudah lulus, hasil wawancaranya lulus, nanti teman-teman akan kita arahkan untuk membuat EKTLN beserta visa Tokutegino-nya. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini adalah visa dari COE Tokutegino-nya. Untuk yang di sebelah kanan ini adalah EKTLN dari BP2MI gitu ya teman-teman. Ini untuk izin tinggal di sana ini, EKTLN-nya ini.
Oke, Mas, boleh lanjut? Nah, selanjutnya ini arahan dan saran untuk menjalani program ini dengan adanya kerjasama kita dengan beberapa universitas swasta, yakni seperti Universitas Amir Hamzah dan juga Universitas Batuta. Nah, kami menyediakan program tambahan kuliah yang seperti saya jelaskan tadi untuk program Tokutegino dan kuliah swasta. Sehingga ketika teman-teman ini selesai program Tokutegino-nya, dapat kembali bekerja ke Jepang dengan visa engineering melalui ijazah S1-nya yang sudah didapatkan semasa kuliah sambil bekerja. Selain itu teman-teman, benefit yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti kelanjutan visa engineering ini, teman-teman boleh bawa keluarga ke sana. Itulah benefit utama dari visa engineering ini, seperti itu. Next, Mas. Oke, untuk teman-teman ini yang yang ingin mengikuti program tambahan kuliah, jurusan yang bisa dipilih itu ada teknik mesin, ada industri, ada pertanian, ada sipil, juga ada sastra Jepang. Jadi jurusan yang kita sediakan itu semuanya yang berkesinambungan dengan pekerjaan teman-teman yang untuk melanjutkan visa engineering tadi. Selain itu, setelah lulus S1, teman-teman itu dapat kembali ke Jepang dengan visa engineering dan dengan gaji yang pastinya lebih besar. Biasanya itu berkisar dari 25 sampai 30 jutaan per bulan. Nah, seperti yang sudah saya katakan, teman-teman juga bisa membawa keluarga untuk menetap permanen di Jepang. Seperti itu, teman-teman. Oke, Mas, boleh di next. Nah, tadi saya juga udah sempat jelasin kan yang ada di Indonesia, yang ada di Jepang ujiannya, inilah dia tempat-tempat ujian skill dan bahasa. Nah, untuk tempat tes yang ada di Indonesia itu ada di Bandung, Denpasar, nah di Jakarta ada di 2 titik, yaitu di Jakarta Pademangan, juga ada di Jakarta Raya. Ada juga di Jakarta Utara, maaf, ada 3 titik ternyata teman-teman. Nah, untuk di Medan sendiri ada 1. Di Medan itu ada di BINUS. Nah, ada di BINUS teman-teman. Untuk yang di Semarang ada, di Surabaya ada, dan di Yogyakarta juga ada. Nah, untuk list biaya ujiannya teman-teman. Kalau untuk ujian GFT Basic tadi, ujian bahasa yang tadi sudah saya jelaskan, sertifikat bahasanya itu, untuk mendapatkan sertifikat bahasa teman-teman bisa ujian dengan biaya 400.000. Nah, untuk ujian Kaigo nursing care-nya ini, nah teman-teman cukup membayar 109.000 saja. Ini paling murah ya teman-teman. Ujian skill paling murah itu ada di Kaigo ini tadi, perawat tadi, 109.000. Nah, untuk pertanian itu ujiannya 450.000, pengolahan makanan juga 450.000. Untuk ini ada di manufaktur ini untuk apa tuh kita bilangnya ya? Nah, untuk manufakturnya ini juga, ini dia 450.000 ya teman-teman, untuk pengolahan makanan gitu, 450.000. Nah, yang terakhir ini untuk konstruksi. Nah, untuk konstruksi bangunan ini ada 230.000. Jadi, Halo, Kak Melza. iya maaf Mas, soalnya saya sedikit flu ini. Oh, ada ya. Cak mangga. Iya, maaf ya teman-teman. Nah, untuk manufaktur tadi teman-teman itu untuk perhotelan ya teman-teman, 450.000. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang di kelima ini untuk konstruksi. Konstruksi bangunan itu biasanya ujiannya itu 235.000. Restoran kok bangunan, maaf teman-teman. Oke, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk ujian yang paling murahnya itu ada di Kaigo, 109.000 saja. Oke Mas, boleh di next.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membicarakan tentang skema biaya. Nah, kita menyediakan dua program, yakni ada program offline, begitu juga dengan program online. Untuk program offline-nya tersendiri, jika teman-teman membayar dengan cash, itu akan kita kenakan biaya 7 juta, hanya 7 juta. Untuk hari ini itu 7 juta. Untuk hari ini tuh kita berikan diskon nih untuk teman-teman. Nanti kan juga ada sesi kuis. Nah, saya akan memberikan voucher untuk teman-teman yang bisa menjawabnya itu nanti ya. Jadi akan mendapatkan voucher 500.000 nanti itu. Nah, untuk cash ini pembayarannya itu 7 juta dan untuk cicilan itu 9 juta dengan DP 4 juta dan sisanya itu teman-teman boleh cicil kan seperti judulnya tadi cicilan, sebulannya teman-teman bisa cicil 1.250.000 seperti itu untuk 4 kali pembayaran selama 4 bulan. Nah, jika hutang itu bagaimana Mbak? Nah, kalau hutang ini kita menyediakan biaya 13 juta dengan DP 3 juta. Boleh juga DP 1 juta, jadi sisa 2 jutanya itu diselesaikan setiap bulannya. 1 bulan pertama 1 juta, bulan yang kedua juga 1 juta, seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman untuk hutang ini sendiri harus menggunakan jaminan. Karena kan kita juga butuh jaminan apa yang buat teman-teman ini melunasi DP-nya itu seperti ijazah aslinya teman-teman, ijazah SD, SMP, SMA seperti itu. Next, ini ada biaya pelatihan untuk yang online ya teman-teman, karena kita juga menyediakan kelas online. Untuk pelatihan online-nya sendiri ini, cash itu dengan biaya 2.500.000 teman-teman. Tapi untuk cicilan, kita menyediakan biaya 4 juta dengan DP 1 juta. Nah, sisanya itu bisa teman-teman cicil selama 3 bulan dengan biaya per bulannya 1 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Next, Mas. Nah, untuk pelatihan online itu sendiri tidak ada talangan ya teman-teman. Nah, nanti untuk teman-teman yang belajar online, kita juga akan menyediakan kelas intensif. Biasanya itu 1 minggu untuk teman-teman yang ingin mengambil ujian seperti ujian skill ataupun ujian bahasa. Jadi kita menyediakan kelas itu nanti kelas intensif lah untuk teman-teman itu. 1,5 jam dia per harinya. Oke. Selanjutnya ada skema biaya untuk keseluruhan program. Nah, ini biasanya itu di biaya keberangkatan. Kalau untuk biaya keberangkatan ke Jepang, untuk cash itu 30 juta, dibayar bertahap ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman nanti lulus wawancara, akan keluar kontrak. Nah, jadi setelah tanda tangan kontrak selama 3 bulan, sembari menunggu keberangkatan, menunggu CEO-nya tadi keluar, COE yang keluar dari pemerintahan Jepang. Nah, disitulah teman-teman melunasinya. Seperti itu. Itu 30 juta kita sudah include dengan tiket pesawat, visa, serta EKTLN BP2MI-nya tadi teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya sedikit flu, juga sedikit batuk. Oke. Yang selanjutnya ini kalau dari cicilan gimana Mbak? Nah, untuk biaya keberangkatan kita juga menyediakan metode pembayaran melalui cicilan. Kalau kita menyicil itu biayanya 37,5 juta ya teman-teman. 37 juta setengah. 37.500 dengan DP 20 juta. Ini juga dibayar bertahap seperti cash gitu. Biasanya itu biaya bertahapnya itu setelah teman-teman lulus wawancara bayar berapa juta itu nanti ada perjanjiannya seperti itu teman-teman. Nah, sisanya itu ada 6 juta per bulan. Nah, jadi ini teman-teman bisa menyelesaikannya di Jepang. Nah, kebanyakan dari siswa kita yang sudah berangkat ini menggunakan metode ini teman-teman. Metode pembayaran melalui cicilan. 20 juta bayar di Indonesia, sisanya itu bayar di Jepang. Karena kan bisa dicicil per bulan kita gajiannya itu, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya metode hutang. Kalau yang tidak punya uang gimana Mbak? Apakah ada talangan? Ini dia. Kita menyediakan talangan dengan biaya sebesar 45 juta. Ini bisa diangsur ataupun dicicil setelah teman-teman sudah berada di Jepang.
Nah, setiap bulannya teman-teman bisa cicil sebesar 6 juta rupiah itu selama 8 bulan seperti itu. Tapi dengan syarat karena ini namanya ya talangan, kita harus ada jaminan seperti itu yang berupa ijazah atau bisa juga biasanya surat tanah seperti itu. Ya macam-macam ya kan. Oke teman-teman, seperti itu untuk biayanya tadi. Oke, next Mas. Nah, sampai di tahap terakhir. Arigatou gozaimasu minasan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Saya serahkan kembali kepada Mas Zainul. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Kak Melza. Nih ya teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mengetahui ya apa itu LPKI Karisumut, kemudian programnya itu ada apa saja, kemudian nanti ketika di Jepang itu bidangnya apa saja, tadi sudah dijelaskan semua, hingga ini ya skema biayanya sama biaya pendaftaran serta untuk keberangkatan seperti itu. Nah, tadi di sini kami ada 2 program ya. Ini tadi ada program online dan offline seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang dekat dengan, tadi kami kan ada beberapa cabang itu ya. Ada di Kediri Pare, kemudian Tulungagung, Bekasi, Sragen, serta Medan. Kalau memang teman-teman itu lebih dekat dengan cabang kami rekomendasikan itu untuk mengikuti program offline. Karena di sana nanti kita kita kan bertemu langsung ya dengan senseinya, kemudian juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian kalau teman-teman jauh dari jangkauan tersebut, misalkan teman-teman ada di Kalimantan, Sulawesi, nah itu kami rekomendasikan untuk mengikuti program offline ini, program online. Karena di program online ini meskipun misalkan teman-teman pagi harinya itu kerja, nanti bisa mengikuti program online ini. Seperti itu. Kemarin ada juga yang sudah menyampaikan beliau itu dari Kalimantan atau Sulawesi gitu. Itu karena jauh dari cabang-cabang terdekat kami, otomatis beliau itu mengikuti program online seperti itu. Oke, di sini kita ke sesi berikutnya ya teman-teman. Jadi sesi pada saat ini adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa angkat tangan atau bisa langsung open mic, silakan. Misalkan tadi ada penjelasan yang kurang dipahami oleh teman-teman atau masih kurang jelas, silakan. Di sini ada Kak Haria, kemudian ada Kak Seiko ini ya, kemudian ada Kak Olvi, ada Kak Erik, ada Kak Salomo, serta Kak Muhammad dan Kak Baim. Silakan, apabila ada yang perlu didiskusikan, kami buka open sesi tanya jawab. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Baik itu mengenai biaya, programnya, atau mungkin ada yang kurang jelas tadi mengenai program Tokutegino-nya sendiri, silakan ditanyakan. Ya, enggak ada teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya paham semua Kak Melza. Sudah sangat paham semua ini. Ya, kalau gitu kita ke sesi kuis ini Kak Melza ya, karena teman-teman tadi kami rasa sudah memahami semua apa yang telah dijelaskan oleh Kak Melza. Jadi ini ada kuis ya dari kami. Jadi misalkan nanti teman-teman mendapatkan kesempatan menjawab dan mendapatkan kuisnya, ini bisa diklaim untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi nanti misalkan tadi kan itu 7 juta ya, misalkan teman-teman nanti dapat voucher senilai 1 juta, otomatis nanti pembayarannya hanya cukup 6 juta seperti itu. Oke, kuisnya saya langsung kembalikan ke Kak Melza, silakan Kak Melza. Oke, baik teman-teman. Untuk di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kuis bagi teman-teman yang bisa menjawab. Ini cara jawabnya gimana ini Mas? Melalui angkat tangan langsung open mic atau lewat pesan?
Oke, ini karena di sini kita online ya, lebih baik menggunakan pesan saja ya. Jadi siapa yang cepat dan tepat jawabannya, maka itulah yang nanti sebagai pemenangnya seperti itu. Jadi teman-teman silakan siap-siap di bagian chat. Ini ada ya, kalau di HP itu di bagian sebelah mana ya? Itu ada nanti ini icon chat. Nanti teman-teman bisa mengetik di sana untuk jawabannya. Silakan Kak Melza. Oke, teman-teman, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jika teman-teman bisa menjawab ini, akan saya berikan voucher senilai Rp500.000. Oke, yang pertama ini tadi saya sudah menjelaskan tuh beberapa bidang skill untuk Tokutegino. Nah, coba sebutkan 3 bidang skillnya. Ya, sebutkan 3 bidang skill yang tercepat menjawab akan mendapatkan Rp500.000. Nah, ini dari Kak Salomo, Kak Melza, Iya. Kaigo Peternakan Hotel. Apakah benar Kak Melza? Iya, benar Mas, benar sekali. Oke. Ini Ada Kak Kaigo Peternakan dan Salomo Adi Manuel ini dari mana ya Kak? Daerahnya Kak Salomo Adi Manuel. Oh, dari Solo. Oke, insya Allah dekat dengan Sragen sana ya. Oke, bagi Kak Salomo Adi Manuel ini mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Nah, untuk nextnya ini boleh menjawab atau gimana Kak Melza? Iya, gimana Mas? Bisa menjawab lagi atau udah cukup satu kuis ini untuk Kak Salomo Adi Manuel? Cukup satu kuis Mas, jadi Oke. satu kuis 1 orang, seperti itu. Siap. Oke. Oke, kuis berikutnya Kak Melza silakan. Berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi saya sudah menjelaskan beberapa tempat ujian yang ada di Indonesia. Coba sebutkan 3 tempat ujiannya, ada di mana saja. Beberapa tempat ujian yang ada di Indonesia, coba sebutkan 3 tempat ujian. Ayo Ya. teman-teman, silakan dijawab. Silakan teman-teman, siapa yang cepat dan tepat itu adalah nanti mendapatkan vouchernya seperti itu. Silakan, bisa diketik di chat. Sebutkan 3 tempat ujian yang berada di Indonesia. Tadi ada di 7 titik ya. Silakan. Kak Haryasri, Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Apakah benar Kak Melza? Iya, benar Mas. Kita ada Benar. di Jakarta, ada di Bandung, dan ada di Yogyakarta. Benar. Oke, terima kasih Kak Haryasri. Ini Kak Haryasri dari daerah mana Kak? Jadi nanti jika ingin mengikuti program offline kami bisa merapat ke cabang terdekat. Dari mana Kak Harya? Dari sini Ngawi. Oh, dari Ngawi, Masya Allah. Oke, Ngawi berarti lebih dekat mana ya? Sragen atau Tulungagung? Sebenarnya sih orang Sragen, cuma Oh, tinggal di tempat istri. oke, siap Eh, Kak Haryasri. Oke Kak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, kuis berikutnya Kak Melza, silakan. Oke, ada 2 kuis lagi nih ya teman-teman. Ya, siap-siap teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pemegang visa Tokutegino ini dapat bekerja di Jepang selama berapa tahun? Untuk pemegang visa Tokutegino ini bekerja di Jepang selama berapa tahun? Ayo teman-teman silahkan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Melza ya, kan ada 6 tadi ya yang itu apa namanya bidangnya itu, kemudian yang Tokutegino ini berapa tahun teman-teman, silakan. Siapa yang cepat dan tepat nanti akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dari PT LPK Hikari Sumut. Silakan, bisa diketik melalui chat. Sikoi Mandiri Persada minimal 5 tahun. Apakah benar Kak Melza?
Masih di mute itu Kak Melza. Dia lupa. Iya benar teman-teman ya, itu siapa tadi Mas yang menjawab? Seiko Mandiri Persada. Nah, untuk kakaknya itu jawabannya benar. Jadi kita ini untuk Tokutegino itu visanya bukan minimal 5 tahun, tetapi visa Tokutegino itu sendiri memang digunakan dapat bekerja di Jepang itu selama 5 tahun. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir ini ya teman-teman ya. Ayo yang belum mendapatkan voucher. Silakan dijawab untuk mendapatkan vouchernya. Lumayan loh ini. Untuk potongan pendaftarannya nanti, biaya pelatihan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir. Setelah kita mendapatkan visa Tokutegino dan bekerja di Jepang selama 5 tahun, nah kita kan bisa mengajukan permohonan itu untuk memperpanjang visa dan beralih ke engineering. Nah, untuk engineering itu sendiri kan ada syaratnya. Harus memiliki apa? Nah, pertanyaannya untuk visa engineering, syarat untuk memiliki visa engineering itu harus memiliki apa? Oke, silakan teman-teman. Masih ada kesempatan bagi yang masih belum jawab. Kak Olvi, Kak Muhammad, kemudian siapa lagi nih Kak Lima. Silakan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Syarat engineering Kak Melza ya? Iya, siapa tadi Mas yang menjawab itu? Masih belum ada. Oh, belum ada. Iya, itu untuk syarat engineering itu tadi kan sudah saya jelaskan. Syarat utama untuk engineering itu harus memiliki apa gitu. Tidak ada teman-teman yang bisa menjawab? Ayo teman-teman, silahkan. Masih belum ada Kak. Ganti pertanyaan lain mungkin Kak. Oh Oke, ini saya Kak bantu Seiko jawab ya teman-teman. Mandiri Persada. Udah jawab tadi. Tamatan sarjana D3 dan S1. Benar Kak Melza? Benar itu Mas jawabannya. Oh benar ya. Benar, untuk persyaratan berangkat melalui visa engineering ini syarat utamanya itu kita harus memiliki ijazah S1 sarjana. Iya, tapi tadi Mas Saikonya udah menjawab itu ya. Iya. Waduh, gimana ini? Kita ganti pertanyaannya ya teman-teman. Iya, silakan Kak Melza. Nah, untuk ke Jepang ini kita kan ada beberapa program. Nah, macam-macam program ke Jepangnya itu tadi ada 6 program. Ya, teman-teman boleh sebutkan 2 program yang bisa buat kita berangkat ke Jepang. Ayo, silahkan dijawab. Ya, silakan teman-teman, masih ada kesempatan untuk Kak Olvi, kemudian Muhammad Masfudin, sama teman-teman yang lainnya. Sebutkan 2 program untuk ke Jepang. Nah, salah satunya tadi kan udah di ini ya, yang kita paparkan secara jelas itu. Silakan. Ayo teman-teman, silahkan. Ayo teman-teman. Ya, masih silahkan belum ada yang menjawab, Kak. Masih belum ada yang menjawab ya. Oke, enggak ada juga Mas yang menjawab. Ya. Oke, saya bantu jawab saja Mas, enggak apa-apa. Ya, mangga. Nah, untuk program ke Jepang itu kita tadi ada di program magang IM Jepang, ada juga program magang swasta, ada program studi Nihongo Gakko, ada juga program internship untuk teman-teman yang mahasiswa aktif, ada juga program Tokutegino yang kita rekomenkan, dan yang terakhir ada program engineering, seperti itu. Oke, Mas, saya rasa cukup ya teman-teman untuk hari ini. Selamat teman-teman yang mendapatkan voucher. Oke, saya kembalikan ke Mas Zainul. Oke, terima kasih Kak Melza atas pemaparannya serta kuisnya tadi ya. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan voucher nanti bisa diklaim ke CS masing-masing seperti itu. Misalkan teman-teman masuknya melalui CS Raken, jadi nanti bisa menghubungi CS Raken. Misalkan teman-teman
masuknya itu dari CS Medan, nanti bisa menghubungin dari CS Medan seperti itu. Jadi nanti namanya yang mendapatkan voucher, insya Allah kami akan share di grup. Jadi teman-teman nanti tinggal menghubungin admin tersebut seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita cukupkan teman-teman ya. Misalkan nanti ada pertanyaan atau perlu diskusi lebih lanjut, kita bisa manfaatkan grup yang sudah kami sediakan. Nah, di sana teman-teman silakan tanya sepuasnya di sana. Insya Allah sebelum teman-teman belum belum yakin atau masih belum mantap untuk mengikuti program ke Jepang ini, teman-teman silakan tanyakan saja di sana. Nanti insya Allah kami akan bantu jawab agar teman-teman bisa memantapkan hati untuk mengikuti program ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya telah meluangkan untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.